Kami menaikkan syukur Bapakku, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus, Allah pencipta langit dan bumi serta isinya. Kami merendahkan hati kami berdoa dan memberikan kewahyuan kepada kami, supaya kami dapat mengerti kebenaran-Mu dan kami dapat melakukan apa yang Kau kehendaki. Terima kasih Bapak, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam acara Santapan Rohani. Kita akan belajar dengan firman Tuhan di dalam kitab Markus pasal 10. Kitab Markus pasal 10 ayat ini dalam satu perikop sangat banyak sekali, namun tidak semuanya akan saya bacakan. Tapi saya akan bacakan ayat yang ke-17. Tema firman Tuhan hari ini adalah kegagalan orang untuk mendapat hidup kekal. Kegagalan orang untuk mendapat hidup kekal. Nah, saya bacakan dalam ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata demikian. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil berlutut di hadapannya. Ia bertanya, "Guru yang baik, apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ini Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, ini dikisahkan ada orang kaya, ya. Orang ini sejak muda dia bekerja sampai dia menjadi orang yang kaya raya. Nah, setelah dia mendengar berita tentang Yesus, tentang pengajaran Yesus, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, mereka berlari-lari, ya. Berlari-lari untuk menjumpai Yesus, untuk bertemu dengan Yesus. Alkitab mengatakan mereka berlari-lari mendapatkan dia sambil berlutut di hadapannya. Wah, ini orang sopan sekali, ya. Orang kaya sopan, ya. Orang kaya tapi sopan, dia baik, dia mau berlutut. Tujuannya apa? Tujuannya untuk bertanya, yaitu bertanya tentang bagaimana seseorang bisa memperoleh hidup yang kekal. Nah, ini pertanyaan yang luar biasa, ini sangat rohani sekali, saudara. Pasti ini adalah orang yang rohani, orang yang tekun, orang yang setia, orang yang taat dalam ibadah. Sebab ternyata betul Alkitab mengatakan ketika Yesus menjelaskan, ya, dikatakan jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengadakan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Ini Tuhan Yesus menjelaskan supaya orang memperoleh hidup yang kekal. Kalau sudah melakukan itu, mestinya sudah mendapat bagiannya. Tetapi ayat selanjutnya berkata, ya, ayat yang ke-20 berkata, "Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Wow, luar biasa. Ya, pemuda ini, orang ini berkata, "Semua sudah aku turuti sejak masa mudaku." Luar biasa. Orang kaya, saudara. Orang kaya ini hebat, saudara, luar biasa, ya. Hebatnya di mana? Orang kaya ini, saudara, dia tidak pernah berzina, ya, tidak pernah pergi ke tempat-tempat yang aneh-aneh, ya. Lalu dia juga tidak pernah mengucapkan saksi dusta, ya. Dia juga orang yang menghormati ayah dan ibunya. Dia juga tidak pernah mencuri hak siapapun. Ini orang rohani, saudara. Ya, pasti ini orang rohani. Kalau Bapak Ibu Saudara punya menantu seperti ini, pasti Bapak Ibu akan mengacungkan jempol sebaik-baiknya, saudara. Nah, lalu
selanjutnya dikatakan, ayat 21 berkata, tetapi Yesus memandang dia dengan menaruh kasih kepadanya. Tuhan sudah menaruh kasih kepada orang kaya itu. Memandang lalu menaruh kasih kepadanya. Kasih Kristus, kasih Allah ditaruh di dalam hatinya. Karena apa? Karena yang dia lakukan itu, walaupun dia sudah tidak pernah berzina, tidak mencuri, tidak mengadakan saksi dusta, sudah menghormati orang tuanya, ayah dan ibunya, tetapi ada satu untuk dia, untuk menolong dia supaya dia mendapat hidup yang kekal. Allah menaruh kasih di dalam hatinya kepada orang muda itu. Tetapi sayang, dia tidak bisa menerima kasih yang Allah berikan kepada orang muda itu tadi, kepada orang kaya itu. Ya. Lalu apa katanya? Hanya satu lagi kekurangan. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Saudara, orang kaya ini masih kurang satu langkah. Hanya kurang satu langkah saja. Juallah apa yang kau miliki dan berikanlah kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Hanya kurang satu langkah saja. Dia harus menjual hartanya untuk dibagi-bagikan kepada orang miskin. Ini orang kaya, saudara. Lah apa artinya, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan? Apa yang membuat dia gagal untuk mencapai hidup yang kekal? Yang membuat dia gagal untuk mencapai hidup yang kekal adalah ayat yang ke-21, ayat 22 dikatakan, mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, saya selalu katakan begini. Masalah kerajaan surga itu bukan ukurannya apakah itu orang kaya atau orang miskin, atau orang bodoh atau orang pintar. Kerajaan surga tidak tergantung kepada itu. Karena kerajaan surga itu, Bapak Ibu Saudara, sifatnya adalah kekal. Tapi masalahnya, ada 3 perkara yang ditolak oleh orang kaya ini tadi. Yang pertama, dia menolak kasih karunia yang Allah berikan. Allah sudah menaruh kasih di dalam hatinya, dia tolak. Yang kedua, dia menganggap harta kekayaannya jauh lebih berharga daripada harta kekayaan di surga. Ini kegagalan. Kegagalan yang ketiga, dia menganggap bahwa hidup di luar sana jauh lebih penting daripada mengikuti Yesus. 3 perkara ini yang membuat orang kaya ini gagal untuk mengikuti Yesus. Sebab begini Bapak Ibu Saudara, Alkitab mengatakan dalam ayat selanjutnya, Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataan itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Makin gempar, mereka makin gempar dan mereka berkata seorang kepada yang lain, jika demikian, siapa yang akan diselamatkan? Ini murid-murid Yesus pun belum masuk
dengan hal itu. Apa yang dimaksudkan oleh Yesus belum maksud, belum mengerti dengan jelas. Saudaraku, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi saya katakan, kerajaan surga itu tidak ada hubungannya dengan kerajaan dunia ini. Artinya bahwa orang yang hidupnya hanya bergantung dengan apa yang ada di dalam dunia ini, tidak pernah mengandalkan Tuhan, tidak pernah menghormati kasih karunia Tuhan, menganggap harta kekayaan dunia lebih berharga daripada harta kekayaan yang ada di dalam dunia. Lebih berharga kekayaan dunia daripada kekayaan yang ada di surga. Padahal semua orang tahu bahwa apa yang ada di dalam dunia ini semua bersifat sementara. Tetapi ketika orang itu menjadi kaya, mata hatinya tertutup oleh kekayaan. Dia dilupakan oleh kekayaannya. Karena demikian Bapak Ibu Saudara, dalam ayat yang ke-27 berkata, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin. Ya. Bagi manusia hal itu tidak mungkin orang untuk mendapatkan kerajaan surga. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Bagaimana mungkin orang bisa masuk dalam kerajaan Allah? Tetapi ayat selanjutnya berkata, bagi manusia itu tidak mungkin. Tetapi bukan demikian bagi Allah. Tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Ini saudara, ada satu kesempatan untuk pernah masuk di dalam kemungkinan Allah. Artinya mungkin bagi Allah itu adalah kemurahan Allah, anugerah Allah. Keselamatan itu adalah kasih karunia. Alkitab mengatakan dalam Efesus pasal yang kedua ayat 8, bukan karena hasil pekerjaanmu, bukan karena hasil usahamu kamu diselamatkan, tetapi karena pemberian Allah, karena anugerah Allah, karena kasih karunia Allah kita diselamatkan. Bukan masalah saudara kaya atau miskin, enggak, tetapi karena kasih karunia Allah. Hormati kasih karunia Allah, hargai kasih karunia Allah, hargai korban Kristus. Saudara dan saya akan mendapatkan keselamatan. Keselamatan tersedia bagi setiap orang yang percaya. Saudara, kita menjadi orang percaya. Yang pertama menjadi orang percaya, kedua saudara menjadi orang yang bisa dipercayai. Ya. Yang ketiga, saudara mau percayai kedaulatan Tuhan sepenuhnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga, korbanmu di atas kayu salib gunung Golgota cukup untuk menyelamatkan kami. Harta kekayaan di dunia ini tidak ada satupun yang membawa kami ke surga. Tetapi kami sangat percaya korbanmu di atas kayu salib yang akan membawa kami ke surga. Kemurahanmu, kasih karuniamu, anugerah pertolonganmu yang terus memampukan kami untuk akan menuju kepada hidup yang kekal. Tuhan, tolonglah kami Bapa, supaya kami jangan sampai gagal seperti orang kaya itu. Mereka orang kaya, dia mencari keselamatan, mereka mencari kehidupan kekal, tetapi dia tidak mau menerima kasih karunia. Bapa, tolong kami. Ya, setiap kami yang mendengar firman-Mu, kami boleh dikuatkan untuk kami hidup dalam kasih karunia-Mu, hidup dalam anugerah-Mu, hidup dalam rahmat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.